Hai Sobat Movie, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Amin. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, ada baiknya kalau kalian subscribe dulu yuk. Biar makin akrab. Hehe. Makasih lo yang sudah subscribe. 3, 2, 1 enjoy. Sebelum kita masuk ke ceritanya, baiknya kalau kita kenalkan dulu pemain-pemain inti film tersebut. Salman Khan sebagai Bajrangi, Harshali Malhotra sebagai Sahida atau Muni, Kareena Kapoor sebagai Rasika, Nawazuddin Siddiqui sebagai Chan Nawab. Cerita diawali dengan diperlihatkannya desa Sultanpur dan para warga sekitar yang sedang menyaksikan sebuah pertandingan kriket Pakistan versus India. Di antara mereka terdapat seorang wanita yang sedang mengandung. Akhirnya wanita tersebut melahirkan anak perempuan yang diberi nama Sahida. Lanjut ke scene di mana Sahida kini berusia 6 tahun, kemudian Sahida terjatuh ke jurang. Ibu dan warga lainnya pun panik dan berusaha mencari keberadaan Sahida yang menghilang. Hingga akhirnya Sahida ditemukan tersangkut di sebuah batang pohon yang berada di tepi jurang, dan Sahida pun terselamatkan. Keesokan harinya, Sahida yang tidak dapat berbicara membuat keluarganya cemas, dan mencari solusi agar Sahida dapat berbicara. Ada seorang pria tua menyarankan agar Sahida dibawa ke tempat suci yang dimana tempat itu dinamakan Hazrat Nizamuddin Aulia di Delhi, namun ayah Sahida yang merupakan mantan anggota militer Pakistan menolak, sebab orang India tidak akan pernah memberi visa ke orang Pakistan. Dan ibu Sahida pun bersikeras untuk tetap membawa Sahida ke Delhi. मेरी बच्ची बोल Sesampainya di dalam kereta, Sahida dan ibunya siap kembali ke Pakistan. Tiba-tiba mesin kereta mengalami masalah, sehingga kereta berhenti sejenak. Sahida yang terbangun dari tidurnya melihat ke jendela ada seekor anak kambing yang lagi kesusahan. Dia pun keluar dari kereta dan menyelamatkan kambing tersebut. Tidak lama kemudian kereta itu berjalan. Sahida yang tidak bisa berbicara berusaha mengejar kereta tersebut. Sementara di dalam kereta ibu Sahida bangun dari tidurnya, dia menyadari bahwa Sahida tidak ada di kereta tersebut. Beberapa hari kemudian, Sahida berada di Kuruksetra, India. Dia pun bertemu dengan Pawan Kumar atau biasa dipanggil Bajrangi. Biar tidak ribet kita sebut saja dengan sebutan Bajrangi. Sahida pun terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Bajrangi pun membawa Sahida ke kantor polisi, tetapi polisi menolak menampungnya, sehingga akhirnya Sahida dibawa Bajrangi untuk ikut menuju Delhi. Selama perjalanan, Bajrangi pun menceritakan masa lalunya kepada para penumpang yang ada di dalam bus tersebut. Bahwa Bajrangi selalu gagal dalam ujian hingga 10 kali, dan akhirnya di ujian ke-11-nya dia pun berhasil lulus. Tetapi sayang, ayahnya keburu dipanggil Tuhan. Kemudian dia memutuskan untuk pergi menemui Dayanan atau sahabat ayahnya, untuk penuhi permintaan ayahnya. Tiba di sana dia bertemu dengan Dayanan dan anaknya yang bernama Rasika yang berprofesi sebagai guru sekolah. Kemudian Dayanan pun meminta Bajrangi untuk menemani Rasika ke sekolah untuk mengajar. जैसे पहले कभी कुछ भी
Singkat cerita, datanglah DVD bersama anaknya berkunjung ke kediaman Dayanan dengan maksud membicarakan pertunangan anaknya dengan Rasika di hadapan semua keluarga. Karena Rasika tidak mau dijodohkan, akhirnya Rasika pun menjelaskan bahwa dia ingin menikah dengan Bajrangi. Dayanan pun meminta maaf kepada keluarga DVD. Dan pada akhirnya Dayanan menyetujui permintaan Rasika, asalkan dapat memenuhi syarat pertama, yaitu Bajrangi harus memiliki rumah dalam tempo 6 bulan lamanya. Gila yah persyaratannya, apakah kalian juga mengalaminya? Hehe, sabar ya. Bajrangi dan Sahida tiba di kediaman Dayanan. Suatu ketika Sahida menghilang, ternyata Sahida sedang makan sehingga Bajrangi dan Rasika berusaha mencari. Akhirnya Sahida ditemukan di sebuah rumah seorang muslim yang sedang menikmati hidangan ayam goreng. Di hari berikutnya, Bajrangi mengajak Sahida untuk berdoa di kuil, tetapi secara diam-diam Sahida ke masjid. Bajrangi pun melihat Sahida sedang berdoa di dalam masjid. Bajrangi akhirnya menjelaskan kepada Rasika bahwa Sahida beragama muslim. Suatu malam Dayanan sedang nonton bareng dan menyaksikan pertandingan kriket India melawan Pakistan. Saat itu Pakistan memenangkan pertandingan sehingga hanya Sahida yang senang, lalu mencium bendera Pakistan yang berada di layar TV. Bajrangi pun akhirnya menghampiri Sahida untuk menanyakan apakah Sahida berasal dari Pakistan, lalu Sahida pun menganggukkan kepalanya. Dayanan yang melihatnya dengan nada marah meminta kepada Bajrangi untuk membawa Sahida ke kedutaan Pakistan. Tetapi sayang, sang agen ternyata tidak bisa membantu untuk membuatkan paspor. Tapi di sini sang agen menjelaskan kepada Bajrangi ada seseorang yang akan membantunya dengan bayaran 1,5 lakh yang akan membawa Sahida ke Pakistan. Tidak lama kemudian Bajrangi kembali menemui sang agen dan memberikan 1,5 lakh dan meninggalkan Sahida. Ketika meninggalkan tempat tersebut, Bajrangi akhirnya merasa kasihan dan kehilangan Sahida, sehingga dia memutuskan untuk kembali, namun saat itu dia melihat Sahida dibawa ke rumah bordil untuk dijual oleh sang agen. Sehingga membuat Bajrangi marah, akhirnya dia pun menghabisi sang agen dan juga anak buah pemilik tempat tersebut. Bajrangi pun membawa kembali Sahida ke pelukannya. Di sini sedih banget, anjir. Bajrangi akhirnya memutuskan dia sendiri yang akan menyeberang ke Pakistan membawa Sahida bertemu keluarganya. Lanjut cerita, dalam perjalanan di gurun pasir, Bajrangi bertemu dengan Bo Ali yang membawanya menyeberang ke perbatasan Pakistan lewat terowongan. Bajrangi yang merupakan penganut Bajrang Bali yang selalu berkata jujur, dia tidak ingin kabur begitu saja, sehingga dia meminta izin kepada anggota militer yang sedang bertugas. Alhasil Bajrangi beberapa kali tidak diizinkan. Dia terus mencoba dan akhirnya diizinkan masuk ke daerah Pakistan. अपने आप को बजरंग बली का भक्त कहते हो तो वापस जरूर आना। वादा रहा। Tibalah di sebuah daerah, Bajrangi dianggap mata-mata India sehingga polisi Pakistan menahannya. Kejadian itu diliput oleh Chan Nawab yang berusaha mencari berita. Di kantor polisi, Bajrangi diinterogasi dan saat itu Sahida melihat kalender yang menggambarkan sebuah bukit. Akhirnya Sahida pun terus menunjuk gambar tersebut. Bajrangi lalu menjelaskan kepada polisi bahwa daerah tempat tinggal Sahida berada di tempat tersebut, sambil menunjuk ke kalender. Polisi yang tidak percaya menghampiri Sahida karena tidak suka dengan perlakuan polisi terhadap Sahida. Akhirnya Bajrangi marah, dia pun memukuli polisi lalu kabur.
Lanjut cerita kita ke scene di mana mereka berada di dalam bus. Bajrangi menjelaskan kepada kondektur bahwa dia ingin mengantarkan Shahida bertemu dengan keluarganya, dan menanyakan lokasi daerah yang ada di kalender tersebut. Saat itu Chan Nawab mengikuti Bajrangi dan dia pun menyadari bahwa Bajrangi bermaksud baik dan bukan mata-mata India. Chan Nawab pun akhirnya membantu Bajrangi menjauh dari kejaran polisi. Tiba di daerah Hazrat Amin Shah Dargah, daerah yang dipercaya orang terpisah bisa dipersatukan. Di tempat tersebut, Chan Nawab melakukan liputan untuk disebarkan ke website, dan berharap akan ada yang menghubunginya. Malam harinya ketika sedang berada di kedai kopi, Bajrangi dan Shahida melihat rekaman Chan Nawab dan saat itu Shahida melihat ibunya yang ada di dalam video tersebut. Shahida pun akhirnya memberi isyarat kepada Bajrangi bahwa itu ibunya. Besokan harinya, mereka bertiga menaiki bus yang mengarah ke daerah Sultanpur. Dalam perjalanan, Chan Nawab membawa Shahida bertemu dengan keluarganya. Lanjut cerita di mana Bajrangi berada di tahanan dan disiksa oleh polisi. Suatu ketika komisaris polisi Pakistan menghubungi Chan Nawab bahwa dia akan membebaskan Bajrangi. Chan Nawab pun membuat liputan, dan disaksikan oleh banyak orang di Pakistan dan India. Chan Nawab akhirnya menjelaskan bahwa Bajrangi bukanlah mata-mata India, melainkan seorang yang berhati mulia yang mengantar pulang Shahida menemui orang tua dan keluarganya. Lanjut cerita, Chan Nawab akhirnya mengajak warga Pakistan dan India untuk bersama-sama pergi ke perbatasan Narowal untuk memastikan tidak akan ada yang menghentikan Bajrangi menyeberangi perbatasan. Tibalah di perbatasan Narowal, ribuan orang telah berada di perbatasan India dan Pakistan untuk menyaksikan Bajrangi kembali ke asalannya. Singkat cerita, Bajrangi pun tiba, dan dibantu oleh warga Pakistan menyeberangi perbatasan setelah menghancurkan gerbang perbatasan. Saat berjalan menuju kawasan India, Shahida yang tidak bisa bicara berusaha memanggil Bajrangi, hingga akhirnya Shahida mengeluarkan suara memanggil nama Pawan, sehingga membuat Bajrangi balik dan menghampiri Shahida dan memeluknya. Cerita pun selesai.